忍びの時代は終わる。我の存在を感じる人の心せよ。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚せよ。神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということ。Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang mengaktifkan segel karma. Melihat segel karma tersebut, Kakuzu pun sangat terkejut. Kakuzu berkata dalam hati, tanda segel itu sangat mirip dengan orang yang pernah kulawan sebelumnya. Siapa dia sebenarnya? Di sisi lain, Momoshiki berkata, tumben sekali kau menggunakan segel karma. Biasanya kau tidak bergantung dengan kekuatan ini. Boruto membalas, aku tidak bisa menghindar saja dan membiarkan dinding ular ini hancur karena serangan Kakuzu. Karena itu aku perlu menyerap serangan berbagai elemennya. Adegan pun beralih ke Sarada yang menghampiri Hidan. Terlihat Sarada langsung mengaktifkan mata mengikut saringannya. Melihat mata saringan itu dalam keadaan pandangan yang berputar, Hidan berkata, apa itu mata saringan? Kurang ajar. Kenapa efek samping ini belum hilang juga? Setelah cukup dekat dengan Hidan, Sarada pun berhenti dan berkata, kudengar kau itu mempunyai tubuh yang abadi. Kau tidak bisa mati meski tubuhmu terpotong atau hancur. Namun, bagaimana kalau masuk ke ruangan lubang hitam ya? Mendengar perkataan Sarada, Hidan yang masih dalam keadaan tertunduk pun heran dan berkata, apa yang kau bicarakan? Lubang hitam, apakah itu sejenis kekuatan? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sarada pun perlahan mulai melayang di udara. Melihat Sarada yang bisa melayang, Hidan pun sangat terkejut. Hidan berkata, tunggu sebentar. Apa dia sedang melayang? Atau pandanganku yang salah? Sulit membedakannya dengan kondisi seperti ini. Terlihat Hidan mulai bangkit dan terjatuh kembali. Hidan melanjutkan perkataannya, aku tidak bisa berdiri dengan benar. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Hidan tiba-tiba melayang dan mulai terhisap ke arah sesuatu. Melihat dirinya melayang, Hidan pun heran dan berkata, aku melayang di udara. Tunggu sebentar, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Ternyata lubang hitam atau Hirome mulai muncul di setiap sisi langit yang ada di dekat Hidan. Sarada berkata, berterima kasihlah padaku. Aku akan mengakhiri penderitaanmu. Setelah kau masuk ke lubang hitam itu, kau akan hancur tak bersisa. Tidak peduli seberapa abadi dan keras tubuhmu. Terlihat Hidan pun mulai berteriak ketakutan karena dirinya mulai terhisap ke lubang hitam tersebut. Mendengar teriakan Hidan, Kakuzu yang sedang fokus berhadapan melawan Boruto pun terkejut dan melihat ke atas langit. Melihat keadaan Hidan yang berada di ambang kematian, Kakuzu berkata, Hidan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Boruto langsung berada di hadapan Kakuzu dan bersiap melancarkan tebasan pedang Kusanagi. Boruto berkata, seharusnya kau tetap fokus dengan lawan yang ada di hadapanmu. Terlihat pedang Boruto mulai membelah tubuh Kakuzu menjadi dua bagian. Tak sampai di sana, Boruto juga menggunakan Hidan untuk menghentikan proses penyembuhan dari Kakuzu. Terlihat Kakuzu pun tidak bisa bergerak dan terjatuh. Ketika Boruto ingin menebas kepala Kakuzu, dia pun menggunakan Raiton untuk menyerang Boruto. Namun Boruto langsung menggunakan segel karma untuk menghisap elemen peti tersebut. Tak sampai di sana, Kakuzu juga melakukan elemen api untuk menyerang Boruto. Namun lagi dan lagi serangannya berhasil diserap oleh segel karma. Melihat hal tersebut, Kakuzu berkata, mustahil, seranganku semuanya diserap. Di sisi lain, Boruto berkata, apa kau sudah selesai? Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melakukan elemen api dan petir yang telah diserap oleh Boruto sebelumnya. Boruto berkata, serangan ini sudah kuperkuat 100 kali lipat dari seranganmu. Aku kembalikan. Terlihat Boruto langsung menembakkan serangan dua elemen tersebut ke arah Kakuzu. Setelah menerima serangan itu, Kakuzu pun berteriak kesakitan dan tubuhnya mulai kosong. Di sisi lain, Boruto mulai mendekatinya dan meletakkan kakinya di tubuh Kakuzu. Melihat kondisi Kakuzu, Boruto berkata, ternyata aku belum mati ya. Wajar saja, karena kau mempunyai banyak jantung. Mendengar perkataan Boruto, Kakuzu masih dalam kondisi sekarat pun terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, dan sekarang, kau hanya memiliki satu jantung lagi kan? Adegan pun beralih ke Hidan yang terus mendekati lubang hitam tersebut. Terlihat Hidan tampak depresi karena kematian yang semakin dekat. Tak lama setelah itu, Hidan pun masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Di saat yang bersamaan, Sarada berkata, manggilku Sharingan, oh Hirome.
Setelah Hidan masuk ke dalam Ohirume, tiba-tiba Ohirume tersebut langsung melakukan ledakan. Tak lama setelah Hidan hancur, Sarada melihat ada boneka milik Kakuzu yang hendak menyerang Boruto dari belakang. Melihat kejadian itu, Sarada pun menyuruh Boruto untuk berhati-hati. Adegan pun beralih ke Boruto yang masih memijak tubuh Kakuzu. Menyadari ada boneka Kakuzu di belakang, Boruto berkata, "Urus dia, Mitsuki." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba boneka itu hancur karena dimakan oleh ular milik Mitsuki. Mitsuki berkata, "Kau tidak perlu khawatir, Boruto." Di sisi lain, Boruto mulai melayang di atas langit dan mengangkat tangannya ke atas. Sambil mengangkat tangan, Boruto berkata, "Aku tidak tahu apa latar belakangmu. Tidak peduli seberapa kejam dunia ingin menghancurkanmu. Kau harus bertahan apapun yang terjadi. Tetaplah jadi orang baik walaupun seisi dunia membencimu. Jika kau berada di dalam kegelapan, bangkitlah dan raihlah cahaya itu. Namun, jika kau berbuat sejauh ini hanya karena uang, kau tidak pantas untuk hidup." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul Oda Rasengan di tangan Boruto. Lalu Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah bawah dan menyerang Kakuzu. Terlihat Kakuzu pun terkena Oda Rasengan. Saat Kakuzu masih terkena Rasengan, Boruto tiba-tiba memutar tangannya dan membuat Rasengan itu mulai menghisap apapun yang ada di sekitarnya. Tak lama setelah itu, Rasengan itu pun meledak hingga menghancurkan atap pelindung dinding ular milik Mitsuki. Adegan pun beralih ke Asuma yang mencoba untuk menghancurkan dinding ular Mitsuki. Ketika mencoba sekeras apapun, Asuma tidak dapat menembus pertahanan milik Mitsuki. Asuma berkata, "Dinding ini keras sekali. Aku tidak bisa menghancurkannya meski menggunakan pisau cakra. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul ledakan yang menghancurkan atap dari dinding ular Mitsuki. Lalu tiba-tiba kubah tersebut berubah menjadi sekumpulan ular dan menghampiri Mitsuki. Melihat Boruto, Sarada dan Mitsuki, Asuma dan timnya mulai berlari ke arah Boruto. Setelah sampai, Asuma berkata, "Kalau tidak salah kau Uzumaki Boruto kan?" Boruto membalas, "Benar. Memangnya ada apa?" Asuma melanjutkan perkataannya, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa ada kubah ular yang sebesar tadi? Kami kira kalian dalam masalah." Mitsuki membalas, "Kami baik-baik saja." Di sisi lain, Shikamaru berkata, "Boruto, apakah tahu informasi tentang keberadaan anggota Akatsuki bernama Hidan dan Kakuzu?" Boruto membalas, "Hidan dan Kakuzu ya? Mereka sudah mati." Mendengar perkataan Boruto, Shikamaru dan timnya pun terkejut. Asuma berkata, "Yang benar saja, kalian sudah menghabisi dua anggota itu." Boruto melanjutkan perkataannya, "Ya, kami sudah menghabisinya. Dan banyak tuan ciriku ada di sana." Setelah dilihat, Asuma pun terkejut melihat kondisi dari ciriku. Lalu Asuma pun mulai menghampiri mayat tersebut. Di sisi lain, Shikamaru menyuruh rekannya untuk memberitahu kalau anggota Akatsuki yang mereka cari sudah dihabisi. Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang berlatih keras di hutan yang luas. Di sana, Kakashi dan Yamato sedang mengawasi latihan Naruto. Terlihat Naruto sangat lelah karena terus berlatih tanpa henti. Sambil terengah, Naruto berkata, "Jika aku fokus pada Rasengan, perubahan sifat cakra menjadi tak stabil. Meski begitu, jika aku fokus pada perubahan sifat cakra, Rasengan tak berbentuk dengan baik." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun terbaring. Sambil berbaring, Naruto berkata, "Menyedihkan." Terlihat Naruto mengingat perkataan Kakashi. Di sana Kakashi berkata, "Karena aku percaya bahwa kaulah satu-satunya shinobi yang bisa melampaui Hokage keempat." Di sisi lain, Boruto pernah berkata, "Kau tidak perlu khawatir. Kau pasti akan lebih kuat dariku." Setelah mengingat ingatan tersebut, Naruto berkata, "Guru Kakashi dan Boruto berharap besar padaku. Aku sama sekali tak memenuhi harapan mereka." Melihat kondisi Naruto, Yamato berkata, "Bagaimana? Sudahi dulu latihannya." Kakashi membalas, "Jika dia maunya begitu." Tak lama setelah itu, hujan pun mulai turun membasahi Naruto. Naruto berkata, Aku... Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kurama berkata, "Oi bocah, apa kau ingin meminjam cakraku?" Mendengar hal tersebut, Naruto yang sedang bersedih pun terkejut. Adegan pun beralih ke Akatsuki yang sedang berkumpul di markas mereka. Terlihat Pen sedang berkumpul kecuali Hidan dan Kakuzu. Karena mereka tidak menjawab panggilan, Pen berkata, "Kenapa mereka belum datang juga?" Tak lama setelah itu, tiba-tiba Zetsu langsung muncul dan berkata, "Hidan dan Kakuzu, mereka sudah mati." Mendengar hal tersebut, mereka yang berada di sana pun terkejut. Pen berkata, "Siapa pelaku yang telah membunuh mereka?" Zetsu membalas, "Pelakunya adalah Uchiha Sarada dan Uzumaki Boruto." Mendengar nama Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kisame berkata, "Dulu Sasori dan Deidara, sekarang Hidan dan Kakuzu."
Berarti Uzumaki Boruto memang benar ancaman kita. Di sisi lain, Pen berkata, begitu ya, ini sangat memalukan. Baiklah, kita mulai proses penarikan biju ekor kedua tanpa mereka. Tentang Boruto kita akan bahas nanti. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Naruto berkata, tunggu, apa katamu? Kurama membalas, aku bilang aku akan membantumu untuk membagikan cakra. Di sisi lain, ternyata Himawari sedang bersama saya dan Sakura. Melihat Himawari, Boruto pun mengingat ingatan masa depan tentang Naruto dewasa yang telah menjadi Hokage. Naruto berkata, lagi-lagi ingatan ini. Sementara itu, Kurama berkata, bagaimana Naruto? Apa kau mau atau tidak? Aku tidak akan menawarkan untuk yang kedua kalinya. Mendengar perkataan Kurama, Naruto berkata, baiklah, aku terima. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba keluar cakra Kyuubi di tubuh Naruto. Melihat perubahannya secepat itu, Yamato dan semua orang pun terkejut. Dan adegan pun habis sampai di sini.